Bab 586 Kebenaran dan kepalsuan sulit dibedakan. Pemuda berambut merah itu tersambar tongkat Simu, membuatnya terlempar puluhan kaki. Ia menghantamkan tombaknya ke tanah, tersentak ke atas dan melayang di udara, tubuhnya diselimuti cahaya merah. Di saat yang sama, Zhao Chenlei lolos dari serangan tongkat Simu, melompat ke sisi lain dan bergabung dengan pemuda berambut merah itu, menjepit Simu di antara mereka. Kedua pria itu melepaskan semburan cahaya secara bersamaan, yang satu mengayunkan pedang panjangnya, yang lain memegang tombaknya lurus, dan dua raungan panjang bergema di udara. Seekor naga biru yang menyambar petir dan seekor ular piton merah raksasa yang diliputi api muncul hampir bersamaan. Keduanya menggeliat dan menerjang Simu dengan mengancam. Kaki Simu bergerak cepat, gerakan tongkatnya yang kacau menciptakan aliran energi putih yang tak terhitung jumlahnya yang berputar-putar di sekelilingnya. Di belakangnya, api telah berkobar terang, dan citra Dharma Kera merah tua, tubuhnya diliputi api keemasan, muncul. Tongkat api yang digenggamnya bergerak cepat mengikuti gerakan Simu, menciptakan bayangan-bayangan merah keemasan yang tak terhitung jumlahnya di udara. Saat bayangan tongkat merah keemasan itu bertemu dengan aliran udara putih, mereka langsung menyatu dan menyatu, berubah menjadi tornado raksasa merah keemasan yang membentang dari langit hingga ke bumi, menyebabkan awan-awan bergulung dan bumi bergemuruh. Jiang Suishui, yang sedang bersandar di pohon besar di hutan lebat, juga melihat tornado yang luar biasa kuat itu dan mengerutkan kening, lalu menegakkan tubuh. Saat itu, ia melihat tornado itu tiba-tiba hancur. Langit dan bumi tanpa batas. Dunia di sekitar Simu langsung berubah warna. Boom! Kilatan petir putih raksasa yang tak terhitung jumlahnya langsung jatuh dari langit, dan api hitam yang mengepul membakar tanah. Dalam sekejap, naga petir biru dan ular piton api merah itu ditelan oleh guntur surgawi dan api duniawi yang memenuhi langit dan bumi. Tangan Simu tidak berhenti bergerak, sebelum guntur surgawi dan api duniawi mereda, ia melemparkan tongkatnya yang panjang, menendang ujungnya, dan tongkat besi itu, bagaikan lembing, berubah menjadi seberkas cahaya hitam, melesat lurus ke arah pemuda berambut merah itu. Melihat ini, tubuh pemuda berambut merah itu berkobar hebat dengan api, dan bayangan bola api raksasa, setinggi lebih dari 10 zang, muncul dari udara tipis di belakangnya. Kedua telapak tangannya saling tumpang tindih, membara dengan api, untuk menangkis tongkat besi Rui yang mendekat. Dengan bunyi, puff, tongkat besi itu berkilauan dengan cahaya hitam, menembus telapak bola api raksasa itu dan menghujam langsung ke dada dan perut pemuda berambut merah itu, membuat lubang besar di tubuhnya. Ia terlempar seperti karung compang camping, mati seketika. Tongkat besi Rui bersiul kembali dan sekali lagi berada di tangan Simu. Ia berdiri dengan gagah di udara, tongkat di tangan, tatapannya beralih dingin ke Zhao Chenlei. Mata Zhao Chenlei tetap merah darah, wajahnya meringis ganas, mengeluarkan geraman pelan, sama sekali tidak tergerak oleh kematian pemuda berambut merah itu. Petir menyambar di sekitar Zhao Chenlei, dan gelombang cahaya biru membubung dari punggungnya, memunculkan sosok Dharma raksasa yang diliputi petir biru. Raksasa petir ini menyerupai manusia biasa, tetapi penampilannya tidak lengkap, hanya terdiri dari sepasang mata kosong dan mulut besar yang melengkung ke atas. Tanduk seperti duri tumbuh dari dahinya, dan di dalamnya terdapat garpu baja sepanjang 12 kaki. Zhao Chenlei menatap kosong ke arah Simu, pedang panjangnya melesat ke depan.
Bersamaan dengan itu, garpu baja di tangan raksasa petir itu melesat ke depan, melepaskan sambaran petir. Meskipun kilat itu cepat, bukan apa-apa bagi Simu sekarang, dengan kepakan sayapnya, ia dengan mudah menghindarinya. Boom! Petir itu meledak tak jauh di belakang Simu. Tepat saat Simu hendak menerjang maju, garpu baja raksasa petir menyambar berulang kali, melepaskan rentetan busur listrik bagaikan badai yang tiba-tiba menghantam Simu berulang kali. Mata Simu berkilau keemasan, sayap-sayap berapinya menari-nari di belakangnya, dan sosoknya kabur saat ia dengan mudah menghindari petir, menyebabkannya meledak di sekelilingnya. Kemudian, menemukan celah, ia menerjang maju, menerobos petir, tongkat panjangnya berubah menjadi tornado putih yang langsung memblokir beberapa sambaran petir di jalurnya, menyerbu ke arah Zhao Chenlei. Zhao Chenlei, yang tidak menyadari bahaya, mencengkeram pedang panjangnya erat-erat dan menikam ke depan. Klang! Sebuah dentang logam terdengar saat tongkat besi Simu berbenturan dengan ujung bilah petir Zhao Chenlei, terkunci dalam kebuntuan. Otot lengan Simu menggembung, dan ia tiba-tiba mengerahkan kekuatan, menekan keras dengan tongkat hitamnya. Zhao Chenlei mengerang teredam, mencengkeram pedang dengan satu tangan dan menopang gagangnya dengan tangan lainnya, mati-matian mendorong ke atas hingga bilahnya bengkok. Tepat pada saat itu, raksasa petir ilusi di belakang Zhao Chenlei tiba-tiba berderak dengan listrik. Sambaran petir hitam tebal melesat dari tanduk tunggalnya, menyambar langsung ke dahi Simu. Melihat ini, tubuh Simu berkobar dengan cahaya keemasan, dan bayangan ilusi ular piton raksasa berkepala 7 muncul begitu saja. Dari kepala ular piton yang seperti naga di tengahnya, sebuah tanduk emas yang seperti duri tiba-tiba menyemburkan seberkas cahaya keemasan, bertabrakan dengan petir hitam. Sebuah ledakan memekakkan telinga bergema. Cahaya keemasan dan petir hitam hancur hampir bersamaan, meledak menjadi pecahan cahaya keemasan dan garis-garis listrik yang menghilang ke udara. Berat. Pada saat itu, Simu tiba-tiba meraung, api merah keemasan menyembur dari lengannya, melilit tongkat besi Rui. Dengan bang yang keras, tongkat api itu menghantam, langsung mematahkan pedang panjang di tangan Zhao Chenlei dan menghantamnya tepat di dada. Tubuh Zhao Chenlei terbanting keras ke tanah oleh tongkat besi Rui, dadanya remuk dan hancur tak dikenali. Pada saat ini, kesadarannya akhirnya kembali, matanya, yang tadinya merah, kini tampak redup. Roh bayi apa, semua, ha. Darah mengucur dari mulutnya saat ia menatap Simu dengan ekspresi rumit. Bibirnya bergerak lemah beberapa kali, tetapi sebelum ia sempat selesai berbicara, kepalanya terkulai ke samping, dan ia kehilangan nyawanya. Simu meliriknya dan berbalik untuk berjalan menuju pohon ungu. Wajah bundar di atas pohon itu masih mempertahankan ekspresi ambigu dan setengah tersenyum, tetapi suara, "wow" dari mulutnya semakin sering terdengar. Namun, suara-suara ini sama sekali tidak berpengaruh pada Simu, yang telah bersiap. Ia dengan hati-hati memeriksa pohon itu dari atas ke bawah, lalu mengambil langkah lebar, melompat ke udara. Menggenggam erat tongkat besi yang terbungkus api di kedua tangannya, ia membungkuk ke belakang seperti busur, mengumpulkan kekuatannya semaksimal mungkin, lalu mengayunkan tongkat itu dalam lengkungan lebar, menghantamkannya ke pohon ungu itu. Sebuah suara keras yang memekakkan telinga bergema. Pohon ungu itu jatuh ke tanah, berubah menjadi tumpukan cabang dan daun yang patah, yang kemudian terbakar.
Jeritan mengerikan bergema dari dalam api, dan Simu melihat wajah bulat itu menjadi semakin mengerikan dan terpelintir dalam cahaya api, hingga akhirnya terbakar menjadi abu. Setelah memperhatikan sebentar, Simu berbalik dan berjalan kembali. Tepat saat ia melangkah, ia melihat suara gemerisik dari hutan lebat, dan kemudian sosok Jiang Xuishui muncul dari sana. Jiang Xuishui segera menyadari ayat di tanah dan api yang masih membara. Raut terkejut terpancar di wajahnya saat ia bertanya, "Saudara Si, apa yang terjadi? Apa yang terjadi?" Petik 2. Zhao Chenlei dan pria lainnya dikendalikan oleh pohon iblis dan kehilangan akal sehat mereka. Mereka mencoba membunuhku tanpa ragu, jadi aku tak punya pilihan selain membunuh mereka. Sekarang pohon iblis itu telah terbakar habis, dan aku sama sekali tidak melihat buah roh bayi, jelas Simu singkat sambil meliriknya. Jiang Xuishui merenung cukup lama, tatapannya menyapu api sebelum ia berkata, "Saat itu, kami kebetulan menemukan pohon buah roh bayi ini. Setelah kembali ke Tanah Suci, aku membaca banyak teks kuno dan mencari informasi terkait, tetapi yang kutemukan hanyalah fragmen-fragmen. Ada rumor di antara mereka yang awalnya kuanggap sebagai anekdot sejarah belaka, tetapi sekarang tampaknya benar." "Oh, rumor apa?" tanya Simu. "Konon, ketika buah roh bayi matang, batangnya bercabang menjadi beberapa cabang. Hanya satu yang asli, yang lainnya pohon palsu. Pohon-pohon palsu ini juga bisa mengeluarkan suara tangisan bayi untuk mengganggu pikiran seseorang. Hanya dengan menemukan pohon asli, seseorang dapat menemukan buah roh bayi," kata Jiang Xuishui. "Jadi, yang di depan kita adalah salah satu pohon palsu. Tapi aku penasaran, apakah teks-teks kuno menyebutkan cara membedakan pohon asli dan palsu?" tanya Simu, alisnya berkerut. "Tidak disebutkan. Mungkin kita harus mencarinya satu persatu," kata Jiang Xuishui tanpa daya. "Kalau begitu, kita perlu mempercepat prosesnya," kata Simu. Sementara itu, di lembah lain di ruang ini, dua berkas cahaya, satu biru dan satu merah, sedang bertarung sengit di udara. Berkas biru itu adalah Ling Feng, sementara berkas merah milik wanita muda berbaju merah yang datang bersamanya. Wanita muda berbaju merah itu memiliki mata merah yang berkilat, dan ia menghunus pita merah sepanjang 3 meter, mengubahnya menjadi cincin cahaya merah yang terus-menerus menyerang Ling Feng. Energi pedang Ling Feng bersilangan, terus-menerus menangkis cahaya merah, berfokus hanya pada pertahanan tanpa melancarkan serangan. "Kakak senior Hong Yu, bangun!" Kilatan merah muncul di mata Ling Feng, tetapi ia tetap tenang. Ia mundur ke tepi lembah sambil berseru dengan indera ilahinya. Hong Yu tampak benar-benar tuli. Kilatan cahaya muncul di tangannya, dan pita merah sepanjang 3 meter itu berubah menjadi ular piton merah, melingkar ke arah Ling Feng. "Kakak senior Hong Yu, maafkan aku," kata Ling Feng. Dengan itu, langkah kakinya berubah, dan energi pedang biru muncul di bawah kakinya, mendorongnya maju dengan kecepatan luar biasa. Ia menghindari ular piton merah itu, muncul hampir seketika di belakang Hong Yu. Ling Feng mengangkat telapak tangan kanannya, kedua jarinya bersinar terang, dan menepuk tengkuk Hong Yu. Tubuh Hong Yu lemas, jatuh ke pelukan Ling Feng, tak sadarkan diri. Tanpa daya untuk menopangnya, ular piton merah tua itu langsung berubah kembali ke wujud sutra merahnya, terbang kembali dan melilit pinggang wanita berbaju merah itu.
Ling Feng berdiri jauh di luar lembah, menatap pohon ungu aneh di dalamnya. Cahaya merah di matanya perlahan memudar, tetapi ia tidak menyerang. Setelah beberapa saat, ia berbalik, memegang Hong Yu dengan satu tangan, dan dengan beberapa kilatan, menghilang di kejauhan. Bab 587 Tiga Pohon. Puluhan mil jauhnya di hutan lebat, Zhao Jian, berjubah putih, melayang di udara. Matanya berkilauan dengan cahaya biru tua saat ia melihat ke bawah. Di atas pohon ungu besar tepat di bawahnya, wajah bulat dengan senyum setengah hati memancarkan tangisan, "Wow," sesekali seperti bayi. Suara itu, seperti bisikan setan, bergema di telinga Zhao Jian, namun ekspresinya tetap tidak berubah, seolah-olah ia tidak mendengar apapun. Tiba-tiba, pupil matanya berubah menjadi biru tua, dan di kehampaan di hadapannya, riak tak terlihat menyebar, melonjak menuju pohon ungu itu. Setelah bersentuhan dengan riak ini, teriakan, "Wow!" pohon ungu itu tiba-tiba berhenti, dan bahkan sedikit goyangan cabang-cabangnya lenyap sepenuhnya, seolah membeku di tempat. Semburan cahaya tiba-tiba bersinar dari tubuh Zhao Jian, sisi kirinya langsung berubah menjadi putih bersih. Ia menukik turun dari udara, tinjunya menghantam pohon ungu itu dengan gerakan yang tampak lambat namun cepat. Dengan bang, pohon ungu itu hancur berkeping-keping hangus. Zhao Jian mendarat dengan anggun, menjejakkan kaki di wajah bulat yang setengah utuh itu, mendengus dingin, sebelum melangkah lebih jauh ke dalam hutan lebat. Simu dan Jiang Suishui melintasi hutan selama setengah jam, bertemu dua pohon ilusi arwah bayi lagi di sepanjang jalan. Berkat persepsi Simu yang preemptif, mereka dengan mudah menghindarinya. Setelah melewati hutan bambu yang rimbun, mereka kembali menemukan diri mereka di lautan pepohonan yang berkabut. Pepohonan di hutan ini bahkan lebih rimbun dan kokoh dari sebelumnya, dengan banyak pohon raksasa menjulang yang tingginya melebihi 3 atau 400 kaki. Mereka tampak rimbun dan hijau, tetapi kabut putih yang menyelimuti mereka bahkan lebih tebal dari sebelumnya. Mata Simu berkilau keemasan saat ia mengintip ke dalam hutan, hanya untuk menyadari bahwa ia hanya dapat melihat kurang dari 1 mil ke depan. "Saudara Si, apa yang kau temukan?" tanya Jiang Suishui. Kabutnya bahkan lebih tebal dari sebelumnya, dan penglihatan spiritualku tak bisa melihat terlalu jauh. Namun, energi spiritual di sini luar biasa kaya, jauh melampaui tempat manapun yang pernah kita kunjungi sebelumnya. Kemungkinan pohon buah roh bayi bersembunyi di sini cukup tinggi. "Ayo masuk dan lihat," kata Simu. Jiang Suishui mengangguk setuju, dan keduanya melompat ke dalam hutan. Begitu masuk, Simu melambaikan tangannya untuk membubarkan kabut tebal yang melayang di sekitar mereka, hanya untuk mendapati kabut itu menyebar seperti asap tipis, lalu menyatu kembali. Segalanya menjadi agak kabur dalam jarak beberapa kaki, dan setelah itu, semuanya tertutup sepenuhnya oleh kabut. Keduanya bergerak dengan langkah santai menembus hutan, menuju ke tengah hutan. Kira-kira saat yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, Simu mendengar suara air mengalir di depan, dan kemudian melihat sungai putih selebar sekitar 3 meter muncul di hutan. Saat itu, kabut tebal di samping Simu tiba-tiba melonjak, seolah terkorosi, membelah lubang besar di tengahnya, dan bayangan hitam tiba-tiba menyerbu keluar, menyerang lehernya. Simu tiba-tiba berhenti, sebuah bola cahaya merah tua menyinari tangannya, dan ia menghantamkannya dengan keras ke arah bayangan hitam itu. Boom!
Sebuah bayangan tinju api raksasa meraung, menghantam bayangan hitam itu dengan keras, membuatnya terpental mundur. Bayangan tinju api itu terus melaju, maju ke depan, kabut tebal yang menghalangi jalannya tersapu ke kedua sisi oleh angin kencang. Tatapan Simu menajam, di tepi sungai, seekor katak hitam legam besar berjongkok, lidahnya yang berlumuran darah menjulur dari mulutnya, perutnya bergerak-gerak berirama. Gurgel, katak hitam itu bersuara parau, mulutnya terbuka lebar lagi. Seketika, beberapa lit hitam tebal menjulur darinya, menciptakan kabut hitam pekat, seperti gugusan benang sari bunga hitam, menyelimuti Simu dan mencoba menghisapnya ke dalam mulutnya. Cairan hitam pekat menetes dari lidah-lidah hitam tebal itu ke tanah, mengikis lubang-lubang sedalam 3 kaki, yang darinya gumpalan asap putih perlahan mengepul. Kakashi, hati-hati, kodok ini sangat beracun, jangan disentuh. Jiang Suishui memperingatkan, raut wajahnya berubah. Mendengar ini, pikiran Simu terpacu. Semburan api yang dahsyat meletus dari tubuhnya, dan ia melancarkan serangkaian pukulan ke depan. Sepetak api besar berkobar di hadapannya, bayangan tinju yang berapi-api, samar-samar diselingi api kemasan, membentuk jaring api yang rapat di udara, langsung menyelimuti lidah-lidah hitam itu. Gurgel, saat jaring api bertemu dengan lidah-lidah hitam itu, kodok raksasa itu menjerit kesakitan. Kabut hitam yang berputar-putar di sekitarnya langsung menguap menjadi gumpalan asap hijau, sementara beberapa lidahnya hangus menjadi arang dengan suara mendesis. Kodok itu berbalik, menyemburkan asap hitam dari ekornya, dan mendorong tanah dengan kakinya, bersiap melompat ke sungai untuk melarikan diri. Namun, tepat saat ia melompat, kilatan api muncul di atasnya, dan Simu, dengan sayap yang tumbuh dari punggungnya, muncul, mengacungkan gada besi ruyinya dan menghantamkannya ke kepala kodok itu. Boom! Kodok itu langsung hancur berkeping-keping menjadi tumpukan daging cincang, darah berceceran di mana-mana. Setelah berurusan dengan kodok itu, keduanya tidak berlama-lama dan segera menuju lebih dalam ke hutan. Sepanjang jalan, mereka terus-menerus diserang oleh binatang iblis, tetapi untungnya, binatang-binatang ini, seperti kodok itu, hanya berkekuatan rata-rata dan mudah ditangani oleh keduanya. Saat Simu dan Jiang Suishui terbang melewati sepetak semak rendah, kilatan cahaya kuning tiba-tiba muncul, dan jaring kuning besar yang redup melesat dari tanah, langsung menyelimuti mereka. Segera setelah itu, suara gemerisik bergema dari hutan di sekitarnya, berkumpul di Simu dan Jiang Suishui. Simu meraung, api merah menyala di lengan kirinya, dan ia meninju jaring itu. Jaring kuning redup itu langsung terbakar dan hancur saat bersentuhan dengan tinju berapi itu, gumpalan asap putih mengepul ke udara. Seharusnya itu iblis pohon, dan lebih dari satu, gumam Jiang Suishui, seberkas cahaya biru menghantam tanah. Sebelum ia selesai berbicara, puluhan sulur iblis melesat keluar dari tanah, melilit ke arah mereka berdua. Kita harus menyelesaikan ini dengan cepat, tempat ini menakutkan, kita tidak boleh berlama-lama, teriak Simu. Jiang Suishui merespons, kilatan cahaya muncul di tangannya, dan pedang kuno berwarna biru kehijauan langsung muncul di telapak tangannya. Dengan teriakan pelan, beberapa sinar pedang hijau tua yang berkilauan meletus dari pedang panjangnya, memotong semua sulur iblis. Kemudian, dengan gulungan cahaya pedang yang cepat, ia membelah iblis pohon terdekat menjadi dua. Segera setelah itu, kakinya bergeser sedikit,
dan pedangnya melepaskan semburan cahaya yang kuat. Sinar hijau tebal sepanjang beberapa meter, menebas ke arah dua iblis pohon yang menerjangnya. Tiba-tiba, bulan purnama yang terang muncul di belakang Simu. Ia melesat kembali ke tepi medan perang, melantunkan mantra rahasia. Di atas kepalanya, awan api merah tua, berukuran lebih dari 10 meter, muncul, menyelimuti tanah di bawah kakinya. Awan api merah tua ini memancarkan energi magis yang dahsyat. Boom! Suara gemuruh menggema di dalam awan api. Awan yang seperti api itu bergolak hebat, diikuti kilatan cahaya merah tua. Suara memekakkan telinga dari udara yang terkoyak memenuhi udara. Bola-bola api raksasa menghujani awan api bagaikan hujan meteor. Bunyi benturan tumpul bergema berulang kali. Hamparan pohon besar di tanah hancur berkeping-keping, pecahan-pecahan ya. Tak terhitung jumlahnya bercampur kerikil dan batu pecah berhamburan ke segala arah di tengah kobaran api. Raungan mengerikan roh-roh pohon menggema di hutan, namun hujan api dari langit tak kunjung reda. Seiring meningkatnya kekuatan sihir Simu, kekuatan dan durasi mantra ini pun meningkat secara signifikan. Setelah waktu yang lama, awan api merah tua di langit akhirnya menghilang, dan tanah di bawah kaki Simu berkobar dengan api dan asap mengepul. Puluhan mayat roh pohon dengan berbagai ukuran berserakan di dalamnya, perlahan berubah menjadi abu. Saudara Si, sungguh mengesankan. Aku tak pernah menyangka kemampuan sihirmu begitu hebat, puji Jiang Suishui. Nona Jiang, kau benar-benar menyanjungku. Kita sudah membuang cukup banyak waktu, ayo pergi, kata Simu langsung, tanpa menjawab. Jiang Suishui mengangguk, dan keduanya segera berbalik dan terbang kembali ke hutan lebat. Namun, sebelum mereka terbang 10 mil, Simu tiba-tiba merasakan dengungan di kepalanya, tubuhnya bergoyang, dan ia hampir jatuh dari udara. Ia segera menenangkan diri dan melihat sekeliling. Ia melihat 3 pohon ungu besar bergerak dari arah yang berbeda, mengelilingi mereka. 3 pohon palsu. Simu mengerutkan kening. Wah! Wajah-wajah bulat di ketiga pohon ungu itu hampir bersamaan membuka mulut dan melolong, lalu mulai meratap. Simu melihat riak-riak yang terlihat muncul di udara, seperti ombak yang menghantamnya. Pikirannya langsung terasa berat, dan cahaya merah darah muncul di matanya. Nona Jiang, ada yang tidak beres. Ayo kita pergi dari sini. Teriak Simu, berbalik menatap Jiang Suishui. Saat itu, pandangannya kabur, dan samar-samar ia melihat ular piton hijau tebal yang tak terhitung jumlahnya berkerumun di langit, hampir menutupi separuh langit. Masing-masing membuka rahang merah darahnya, memperlihatkan taring-taring ganas, dan menerjangnya. Wajah Jiang Suishui yang semula halus kini berubah menjadi sangat ganas, mata indahnya berubah menjadi merah darah. Simu baru saja mengangkat tongkat panjangnya untuk menangkis ketika ia merasakan gelombang pusing menerpanya, dan pemandangan di hadapannya menjadi kabur. Ia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya, berpikir, ini gawat, tetapi dalam situasi ini, sudah terlambat untuk menghindar. Namun, sesaat kemudian, ketika penglihatannya kembali, pemandangan di hadapannya telah berubah. Ia bukan lagi berada di hutan berkabut, melainkan di lautan tak berujung. Suara ombak, yang membawa udara yang sedikit asin, menyerbu hidungnya, membuatnya kehilangan akal sehatnya sesaat. Ia menggelengkan kepala dan memfokuskan pandangannya ke depan, hanya untuk melihat bayangan besar bergegas ke arahnya.
Namun, bayangan itu tidak lagi menahan Jiang Xuishui dengan rambutnya yang seperti ular, melainkan seekor naga emas berkepala 9 dengan 9 kepala raksasa. Jantung Simu berdebar kencang, gelombang ketakutan bercampur kebiadaban membuncah dalam dirinya, tetapi dengan cepat digantikan oleh niat membunuh yang berkobar dan menggelora. Dengan suara, gada besi Rui di tangannya melilit api merah keemasan yang bergulung-gulung, dan ia mengangkat gada itu untuk menghantamkannya ke naga emas. Namun, pada saat itu, cahaya putih tiba-tiba bersinar dari tubuhnya, dan sebuah menara putih kecil yang memancarkan cahaya putih berkilauan tiba-tiba terbang keluar dan mendarat di atas kepalanya, berputar cepat. Saat menara putih itu berputar, cahaya putih lembut menyelimuti dirinya, melindungi seluruh tubuh Simu. Bab 588 9 Kepala. Gelombang sonik, bagaikan ombak laut, berulang kali menghantam cahaya putih yang menyelimuti Simu, namun dibelokkan seolah-olah mengenai cermin transparan. Suara siulan di telinga Simu mereda, pikirannya langsung jernih, dan warna merah darah di matanya pun langsung memudar. Ia memfokuskan pandangannya dan melihat bahwa menara putih kecil yang melayang di atas kepalanya adalah menara penstabil roh yang dibelinya di kota Changsu sebelumnya. Ia tidak terlalu menghargainya saat pertama kali mendapatkannya, tetapi dalam misi baru-baru ini ketika ia menghadapi batasan pengikat jiwa, ia secara tidak sengaja menemukan bahwa menara itu cukup efektif dalam menenangkan dan memperkuat jiwa, memberikan ketahanan yang baik terhadap serangan berbasis jiwa semacam itu. Ia menyimpannya di dekat, tak pernah menyangka kekuatannya akan terbukti begitu kuat hari ini. Namun, sebelum ia sempat bersukacita, rambut hijau Jiang Suiman yang seperti ular menerjang ke arahnya. Melihat ini, Simu mengepakkan sayapnya, bergeser beberapa puluh kaki untuk menghindar, lalu berbalik dan menyerbu ke arah pohon palsu yang dihuni oleh roh-roh bayi. Sosoknya baru saja melesat jauh ketika desiran angin menyapu di belakangnya. Tanpa menoleh, gumpalan cahaya putih muncul dari sayapnya, dan dalam sekejap, ia tiba di depan pohon buatan itu, mengayunkan lengannya. Dengan desiran, api meraung dari gada besi Rui, menghantam dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan bang, pohon buatan roh bayi itu meledak, berubah menjadi hujan puing yang terbakar. Pada saat yang sama, ratusan ular piton biru mengikuti dari belakang, bergegas ke punggung Simu. Simu berputar, mengayunkan gada besinya yang menyala merah tua secara horizontal. Puluhan benturan terdengar berturut-turut saat gada itu mengiris kepala puluhan ular piton biru, mengirimkan hujan percikan api kemasan. Beberapa lusin ular piton biru pertama yang menyerbu ke depan terhempas oleh serangan gada tersebut, tetapi puluhan ular di belakangnya semakin cepat, melilit dan menggigit gada itu erat-erat. Simu menarik tongkatnya dengan kuat, tetapi mendapati tongkat panjang itu tak bergerak, keduanya terkunci dalam kebuntuan. "Nona Jiang, maafkan aku," katanya sambil mengangkat lengan kirinya, dan api berkobar, api merah keemasan yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan api putih yang membumbung tinggi di sepanjang tongkat besi Rui. Ular piton biru yang melingkari tongkat itu langsung dilalap api, membakar dengan ganas, dan seolah secara naluriah mundur seperti air pasang. Melihat ini, sosok Simu menghilang, mengejar ular piton biru yang mundur, tiba di depan Jiang Xuishui. Mata Jiang Xuishui menyala merah, bulu-bulunya yang seperti ular berkibar di udara, menyerang punggung Simu. Simu tampak tak sadar,
seberkas cahaya mengembun di tangannya, ujung jarinya tiba-tiba terulur, menunjuk ke arah alis Jiang Xuishui. Bas! Dengan riak energi spiritual yang menyebar keluar, ular piton biru yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang Simu melunak, perlahan berubah kembali menjadi bulu biru mereka. Sosok Jiang Xuishui juga diangkat pelan oleh Simu dan diturunkan dari udara. Setelah membaringkan wanita itu di tanah, Simu mengeluarkan beberapa bendera merah tua kecil yang dilapisi rune dan segera menanamkannya di sekelilingnya, membentuk formasi pengikat sementara. Ini untuk mencegah Jiang Xuishui menyerangnya lagi setelah ia terbangun, dan juga untuk memberikan perlindungan baginya. Setelah melakukan ini, Simu tidak lagi khawatir. Ia mengepakkan sayapnya yang berapi-api dan segera terbang ke pohon roh bayi buatan lainnya. Begitu ia mendarat, suara desing dari batang pohon buatan itu langsung menjadi lebih mendesak. Namun, cahaya menara putih menyelimuti Simu dengan erat, dan tangisan bayi itu tak lagi dapat memengaruhinya. Ia melirik wajah bulat dengan senyum ambigu itu, rasa jijik yang kuat membuncah dalam dirinya. Seketika, api yang hebat menyembur dari tongkat besi panjang di tangannya, yang kemudian ia ayunkan dan hantamkan dengan keras ke pohon ungu itu. Dengan raungan yang memekakkan telinga, pohon ungu itu hancur berkeping-keping, serpihan-serpihan yang tak terhitung jumlahnya dan daun-daun layu berhamburan ke segala arah, semuanya terbakar. Pada saat itu, sosok Simu, meninggalkan jejak bayangan, telah terbang menuju pohon roh bayi palsu ketiga. Dengan gerakan cepat, pohon palsu ketiga itu pun berubah menjadi abu di bawah tongkat api Simu. Ketika Simu terbang kembali, api di tubuhnya telah mereda, dan ia telah menyimpan tongkat besi rui. Dengan lambaian tangannya, cahaya putih yang menyelimuti kepalanya menghilang, dan pagoda putih kecil itu berputar kembali ke tangannya. Ia mengangkat telapak tangannya, memeriksa pagoda itu sebentar, lalu memasukkannya kembali ke dalam jubahnya. Ketiga pohon palsu itu hancur, dan tangisan bayi yang meresahkan pun lenyap. Di dalam penghalang sementara yang dipasang Simu, warna merah di mata Jiang Xuishui perlahan memudar, dan ia kembali jernih, terengah-engah. Nona Jiang, apakah Anda baik-baik saja? Simu bergegas terbang, mengangkat satu tangan untuk melepaskan penghalang sementara di sekitar Jiang Xuishui. Saya baik-baik saja, terima kasih telah menyelamatkan saya, saudara Si. Jiang Xuishui menggelengkan kepalanya dan berkata. Simu melihat bahwa meskipun Jiang Xuishui telah sadar kembali, wajahnya tampak lelah, jelas belum sepenuhnya pulih dan membutuhkan lebih banyak ketenangan untuk berkultivasi. Namun, tempat ini cukup aneh, dan bukan tempat untuk tinggal lama. Saudara Si, jangan khawatirkan aku. Tempat ini sangat menyeramkan, kita harus segera pergi dan melanjutkan perjalanan. Kita sudah membuang terlalu banyak waktu kali ini, dan aku khawatir seseorang akan sampai di sana lebih dulu, kata Jiang Xuishui. Baiklah. Kamu bisa beristirahat dan memulihkan diri di kereta terbang ini sebentar, dan aku akan mengurus situasi di sekitar kita. Simu mengangguk dan melambaikan tangannya untuk memanggil kereta terbang bulu roh. Petik 2. Terima kasih banyak, saudara Si. Jiang Xuishui berterima kasih padanya. Keduanya melompat ke kereta terbang bulu roh. Jiang Xuishui segera duduk, memejamkan mata, dan mulai bermeditasi. Simu mengendalikan kereta, mengawasi sekeliling dengan saksama saat mereka melaju kencang.
Perjalanan itu ternyata lancar, mereka tidak bertemu satupun binatang iblis atau pohon aneh. Setelah terbang selama setengah jam, pemandangan tiba-tiba terbuka, memperlihatkan danau yang luas dan berkilauan, dengan keliling sekitar 20 atau 30 mil. Simu mengamati dengan saksama dan melihat sebuah pulau kecil di danau, subur dan semarak dengan vegetasi. Kabut putih berputar-putar di sekitar Danau Zamrud, menyelimutinya sepenuhnya, namun tidak mencapai permukaan. Simu diam-diam terkesima. Kemunculan pulau kecil tanpa kabut yang tiba-tiba di lautan kabut ini pasti aneh. Dengan pikiran, ia memacu kereta perangnya maju, menuju pulau itu. Namun, ia belum terbang jauh ketika alisnya berkerut. Semakin dekat mereka ke pulau itu, semakin padat energi spiritual di udara, jauh melampaui kepadatan energi spiritual di ruang tingkat Suan. Saat itu, tangisan bayi terdengar. Ekspresi Simu langsung muram. Ia segera melambaikan tangannya, memanggil menara penstabil roh, yang melayang di udara, memancarkan cahaya putih yang melimpah. "Kakak Si, ada apa?" Jiang Suishui juga terbangun kaget mendengar suara itu, melihat sekeliling dengan heran. Simu segera menjelaskan situasinya, tatapannya tajam mengamati pergerakan di pulau itu. Tangisan bayi itu memang berasal dari pulau. Setelah mendengarkan sejenak, Simu menggelengkan kepalanya, suaranya berbeda dari pohon-pohon palsu berisi roh bayi. "Saudara Si, suara ini sepertinya bukan berasal dari pohon-pohon palsu itu. Mungkinkah itu pohon buah roh bayi asli?" tanya Jiang Suishui. "Aku juga berpikir begitu. Karena kau juga berpikir begitu, ayo kita lihat," kata Simu, memacu kereta terbangnya lagi dan menuju ke tengah pulau dengan kecepatan penuh. Dalam sekejap mata, kereta terbang itu tiba di pulau. Suaranya pasti berasal dari kedalaman pulau. "Nona Jiang, tetaplah dekat denganku. Menara penstabil pikiranku dapat menahan serangan terhadap jiwa, tetapi jangkauannya terbatas." Simu menyimpan kereta terbangnya, melirik pepohonan rimbun di sekitarnya, dan berkata. Jiang Suishui mengangguk, dan keduanya segera menuju ke kedalaman pulau. Namun, di sepanjang perjalanan, selain pepohonan hijau yang rimbun dan energi spiritual langit dan bumi yang luar biasa kaya, keduanya tidak menemukan makhluk lain. Anehnya, tangisan bayi itu terputus-putus dan tidak terus-menerus. Setengah jam kemudian, keduanya muncul dari semak belukar dan menemukan lahan terbuka di depan. Di tengah lahan terbuka itu terdapat sebuah kolam kecil, dengan keliling sekitar 3 meter, dengan mata air spiritual di tengahnya, yang menggelegak dengan energi spiritual yang sangat kaya. "Ini mata air mata roh, tidak heran energi spiritual di pulau ini begitu melimpah," gumam Simu dengan ekspresi terkejut dan ragu. "Saudara Si, lihat ke sana." Jiang Suishui menunjuk ke sekitar mata air spiritual, tempat sebuah pohon setinggi beberapa kaki tumbuh, dikelilingi oleh beberapa pohon biasa. Bentuknya sangat mirip dengan pohon buah roh bayi palsu yang pernah mereka temui sebelumnya. 3 buah, seukuran kepalan tangan, menyerupai bayi yang sedang tidur meringkuk, tumbuh di pohon itu. Buah-buah itu berwarna coklat kemerahan dan mengeluarkan aroma aneh, disertai beberapa suara seperti tangisan bayi. Buah roh bayi. Simu sangat gembira. Ketiga buah ini persis sama dengan buah roh bayi yang dijelaskan di buku. Ini seharusnya buah roh bayi yang asli. Sepertinya yang lainnya belum datang, kata Jiang Suishui bersemangat.
Tapi tangisan bayi yang keluar dari buah roh bayi ini berbeda dari yang kita dengar sebelumnya, kan? Simu mengangkat alis dan berkata, "Memang berbeda, tapi pohon ini tidak diragukan lagi asli," kata Jiang Suishui. Simu mengangguk, tidak bergerak, melainkan melepaskan indera ilahinya untuk perlahan menyelidiki ke depan. Setelah memastikan tidak ada bahaya di dekatnya, ia melesat dan muncul di samping pohon buah roh bayi, meraih buah roh bayi. "Kakashi, hati-hati," seru Jiang Suishui tiba-tiba. Begitu ia selesai berbicara, cahaya putih menyilaukan melesat dari suatu tempat di dekatnya, mengenai tubuh Simu. Ekspresi Simu berubah. Ia secara naluriah merasakan hawa dingin yang tajam dari cahaya putih itu, bahkan dengan tubuhnya, terkena cahaya itu akan tak tertahankan. Pikirannya berpacu, dan ia segera mengabaikan buah roh bayi, menghentakkan kakinya ke tanah dan menghindar ke samping. Seberkas cahaya putih menyerempet tubuh Simu dan menghantam puncak gunung setinggi puluhan kaki tak jauh darinya. Dengan suara ledakan yang memekakkan telinga, cahaya putih itu menembus gunung, menciptakan lubang besar. Pada saat yang sama, cahaya putih menyambar di pintu masuk lubang, dan lapisan es tebal tiba-tiba muncul, menyebar ke seluruh gunung dan membekukannya dalam sekejap mata. Dingin sekali, sosok Simu berkedip, muncul beberapa kaki jauhnya, tatapannya tertuju ke arah pohon buah roh bayi. Suara cipratan keras meletus. Di kolam mata air spiritual dekat pohon buah roh bayi, air tiba-tiba memercik, dan sosok binatang raksasa berwarna biru, seukuran pavilion, muncul. Binatang ini diselimuti bulu biru lembut dan bentuknya menyerupai singa. Anehnya, 9 leher panjang seperti ular terhubung ke kepalanya, masing-masing denga. Bab 589 bayi. Ketika Simu dengan jelas melihat 9 kepala raksasa berkepala 9 itu, pupil matanya mengecil dan jantungnya berdebar kencang. Sekilas, 9 kepala itu menyerupai kepala naga, dengan penampilan dan tanduk yang ganas. Namun, 4 kepala di antaranya agak istimewa, wajah mereka samar-samar menyerupai sosok manusia. Setelah mengamati sekilas, Simu menemukan bahwa mereka memiliki beberapa kemiripan dengan Zhao Chenlei, pria berwajah hitam, raksasa botak, dan pemuda berambut merah. Penemuan aneh ini membuatnya ragu. 9 kepala itu bergerak naik turun, mengeluarkan tangisan seperti bayi. Tubuh mereka memancarkan cahaya, dan aura yang sangat kuat dan ganas terpancar dari mereka, dengan jelas menunjukkan bahwa mereka telah mencapai tahap akhir alam surgawi, bahkan melampaui naga emas di masa lalu. Binatang berkepala 9. Simu tiba-tiba menyadari sesuatu dan berseru ngeri. Binatang berkepala 9 adalah binatang buas kuno yang terkenal di wilayah Bintang Miang. Meskipun belum mencapai tingkat binatang surgawi, kekuatannya masih sangat besar. Konon, tangisannya terdengar seperti ratapan bayi, dan masing-masing dari 9 kepalanya memiliki kemampuan unik, yang mampu memanipulasi elemen logam, kayu, air, api, tanah, yin, yang, angin, dan guntur. Ada juga rumor bahwa binatang ini memiliki 9 nyawa, membuatnya abadi dan hampir tidak dapat dibunuh. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya di sini. Sesosok melintas, dan Jiang Suishui terbang mendekat, mendarat di samping Simu, wajahnya juga menunjukkan sedikit kekhawatiran. "Nona Jiang, bagaimana binatang buas ini bisa muncul di sini?" tanya Simu,
sambil mengeluarkan gada besi ruinya. Aku juga tidak tahu. Terakhir kali kita menemukan pohon buah roh bayi, kita jelas tidak bertemu binatang ini. Kalau tidak, bagaimana kita bisa selamat? Kata Jiang Suishui. Ekspresi Simo berubah, dan dia berteriak pelan. Cahaya keemasan berkelebat di sekelilingnya, dan lapisan sisik keemasan muncul di sekujur tubuhnya, langsung meningkatkan auranya. Bagaimanapun, karena binatang ini menjaga tempat ini, jika kita ingin mendapatkan buah roh bayi, kita harus mengatasi rintangannya. Untuk saat ini, kita tidak punya pilihan selain bertarung sekuat tenaga. Katanya perlahan, kultivasi binatang ini telah mencapai tahap akhir alam surgawi, kita berdua mungkin bukan tandingannya. Jiang Suishui ragu sejenak sebelum berkata. Petik 2. Tidak apa-apa. Aku akan memimpin pertempuran ini. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menahan binatang ini. Nona Jiang, kau bisa memberikan dukungan dari samping dan merebut buah roh ini saat ada kesempatan. Setelah kita berhasil, kita akan segera mundur. Saat Simo berbicara, cahaya keemasan menyambar di sekelilingnya, dan ia terbang menuju binatang berkepala 9. Binatang berkepala 9 itu meraung serentak dari ke-9 kepalanya, tubuhnya yang besar menerjang ke arah Simo. Raungan, lapisan petir ungu muncul di permukaan tanduk panjang di salah satu kepalanya, disertai dengan raungan yang menggelegar. Petir ungu itu dengan cepat mengembun menjadi bola seukuran kepala manusia, memancarkan cahaya menyilaukan, dan kehampaan di sekitarnya bergetar. Dengan suara boom yang keras, bola petir ungu itu melesat keluar, menghantam Simo bagaikan meteor. Keduanya sangat dekat, bola petir itu tiba di depan Simo dalam sekejap. Simo bersiap. Gada besi ruinya bersinar terang dengan cahaya hitam saat ia mengayunkannya dengan liar, membentuk bilah-bilah bayangan yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya saat ia berhadapan dengan bola petir ungu itu. Boom! Bola petir ungu itu menghantam bilah-bilah bayangan itu, melepaskan raungan yang memekakkan telinga. Bola itu meledak, seketika memenuhi radius 100 kaki. Dengan busur listrik tebal, berderak terus-menerus. Di tengah petir itu, sesosok tubuh terpental, itu adalah Simo. Tubuhnya berderak dengan listrik, pakaiannya robek, tetapi cahaya keemasan yang berkilauan di sisiknya menahan listrik, mencegahnya menembus tubuhnya. Namun, pada saat itu, sebuah bayangan melintas di hadapannya, dan sosok raksasa binatang berkepala 9 muncul bagai hantu, cakarnya yang besar mencakar, ujungnya berkilau dingin. Simo terkejut, tak menyangka binatang berkepala 9 begitu besar dan cepat. Terburu-buru, ia memegang gada besi ruinya secara horizontal di depannya. Dengan bunyi dentang, cakar-cakar besar itu mencengkeram batang besi rui. Simo merasakan kekuatan dahsyat melonjak melalui batang itu, membuatnya terlempar lagi. Ia terbanting ke puncak rendah di dekatnya, membuat bebatuan berjatuhan, dan ia langsung tertancap di lereng gunung. Raung! Binatang berkepala 9 meraung, tubuhnya yang besar diselimuti cahaya biru, berubah menjadi hantu biru yang tanpa henti mengejarnya. 9 kepalanya memancarkan cahaya redup warna-warni dari mulut mereka. Pada saat itu, ular piton biru yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bawah. Lebih dari 10 ekor bergerak dengan kecepatan luar biasa, langsung melilit keempat kaki binatang berkepala 9. Tak jauh di bawah, Jiang Suishui merapal mantra, rambut hitam panjangnya berubah menjadi ular piton biru,
lidah mereka menjulur dan mendesis tanpa henti. Binatang berkepala 9 meraung lagi, salah satu kepalanya tiba-tiba berputar, mulutnya menyala dengan cahaya merah tua, menyemburkan api putih yang luas. Area dalam radius beberapa kaki langsung berubah menjadi lautan api. Ular piton hijau itu, begitu menyentuh api, dengan cepat terbakar abis. Rambut hijau mereka kembali berubah menjadi helaian biru cerah yang membakar dengan ganas. Jiang Xuishui terkejut dan buru-buru menarik kembali teknik rahasianya, terbang menjauh. Meski begitu, separuh rambut indahnya terbakar abis, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Salah satu kepala binatang berkepala 9 membuka rahangnya, menyemburkan angin biru yang berubah menjadi naga angin sepanjang lebih dari 10 zang, memamerkan taring dan cakarnya saat menerkam ke arah Jiang Xuishui. Teknik rahasia Jiang Xuishui hancur, dan dalam kepanikan, ia buru-buru mundur, tetapi naga angin itu lebih cepat, menyusulnya dalam sekejap mata dan mencakarnya. Pada saat itu, kilatan muncul di kehampaan di belakang Jiang Xuishui, dan sosok Simu muncul, sepasang sayap api raksasa mengepak di belakangnya. Hah! Ia mengayunkan lengannya, dan gada besi rui di tangannya mengembang tertiup angin, berubah menjadi bayangan hitam raksasa yang menghantam kepala naga angin. Dengan bunyi gedebuk teredam, kepala naga angin itu hancur, membuat udara berputar liar, tetapi momentumnya tidak berkurang saat ia terus menyerang. Simu memutar lengannya, melepaskan teknik tongkat pencapai langit, tongkat besi ruinya berubah menjadi bayangan tongkat padat yang tak terhitung jumlahnya yang menghantam naga angin. Baru kemudian tubuh raksasa naga angin itu runtuh dengan raungan yang memekakkan telinga. "Kakak Si, kau baik-baik saja?" Jiang Xuishui bertanya dengan gembira saat melihat Simu. Tatapan Simu tetap tertuju pada binatang berkepala 9, tanpa menoleh, hanya menggelengkan kepala. Meskipun baru saja terhempas oleh binatang ini, tubuhnya sangat tangguh, terlindungi oleh sisik, dan tidak mengalami cedera serius. Namun, binatang berkepala 9 di hadapannya tidak hanya sangat cepat tetapi juga memiliki beragam metode serangan, menjadikannya musuh paling menakutkan yang pernah dihadapinya. "Saudara Si, binatang ini terlalu kuat. Kita harus segera mundur. Karena ia menjaga buah roh bayi di sini, ia seharusnya tidak mengejar kita," kata Jiang Xuishui, kilatan aneh di matanya. Mendengar ini, Simu ragu-ragu, tetapi ia jok. Enggan untuk mundur. Lagi pula, ia akan segera menerobos ke alam surgawi dan mencapai tahap pembentukan inti. Buah roh bayi, yang begitu dekat, adalah sesuatu yang sangat ingin ia dapatkan. Bagaimana mungkin ia rela melepaskannya? "Nona Jiang, teknik rahasiamu telah berhasil dipatahkan dan kau menderita beberapa luka. Bagaimana kalau kau minggir dan melindungiku? Aku akan mencoba lagi. Jika kita tidak bisa mengalahkan monster ini, kita akan kabur," katanya dengan suara rendah. Sebelum Jiang Xuishui sempat menyetujui, api menyembur dari sayapnya, dan ia melesat lagi. Binatang berkepala 9 telah menyerbu hingga tak jauh dari mereka berdua, 9 kepalanya meraung bersamaan. 3 kepalanya membuka mulut lebar-lebar, 1 menyemburkan semburan api, 1 lagi badai, dan yang terakhir semburan air, semuanya menyerang Simu dalam rentetan serangan yang dahsyat dan dahsyat yang hampir menghalangi semua rute pelariannya. Mata Simu berbinar, dan dengan teriakan pelan, gada besi ruinya memancarkan cahaya hitam saat ia memutarnya dengan liar,
dikelilingi oleh energi putih yang luas berputar-putar di sekelilingnya. 100 binatang gemetar. Energi putih itu berubah menjadi ratusan binatang buas, bertabrakan hebat dengan angin, api, dan air yang mengamuk. Boom! Serangkaian raungan memekakkan telinga bergema, cahaya merah, hijau, biru, dan putih berkelebat, kehampaan bergetar, riak menyebar, dan gelombang energi yang menjulang tinggi menyapu keluar. Sesaat kemudian, angin kencang, air yang mengalir, dan api pun menghilang, dan ratusan monster raksasa yang terbentuk dari teror monster-monster itu pun hancur berkeping-keping, menunjukkan bahwa kekuatan kedua belah pihak sebenarnya cukup seimbang. Mata monster berkepala 9 menyala dengan ganas, dan kepala-kepala lainnya juga bersinar dengan berbagai warna, berkedip-kedip tak menentu, jelas bersiap untuk melepaskan kemampuan khusus dari kepala-kepala lainnya. Namun, pada saat ini, cahaya yang terpancar dari keempat kepala monster berkepala 9 yang menyerupai Zhao Chenlei dan yang lainnya tiba-tiba menjadi tidak teratur. Cahayanya dengan cepat meredup, dan jejak rasa sakit muncul di wajah kepala-kepala lainnya. Melihat perubahan mendadak ini, Simu, meskipun agak bingung dengan alasannya, diam-diam merasa senang. Ia merapal mantra, dan tubuhnya menyala dengan cahaya merah tua, mengembun menjadi gambar Dharmakara merah tua raksasa di belakangnya. Begitu citra Dharmakara merah tua terbentuk, ia membuka mulutnya lebar-lebar, dan sebuah bola api putih besar melesat bagai meteor, menghantam tubuh binatang berkepala 9 dengan kecepatan kilat. Itulah api sejati primordial. Api sejati primordial adalah api murni, yang dengan sempurna menangkal aura ganas binatang berkepala 9. Ular berkepala 9 disambar api sejati kekacauan primordial, tubuhnya dilalap api. Ia menjerit pilu, tubuhnya yang besar melangkah mundur. Bersamaan dengan itu, salah satu kepalanya memutar lehernya, tiba-tiba membuka mulutnya dan melepaskan bola-bola air raksasa yang terbang ke arahnya, berusaha melindungi diri dari api. Melihat ini, Simu memanfaatkan kesempatan itu, melompat ke udara dan menghunus gada besi Rui-nya dengan liar. Bayangan gada yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya, disertai gumpalan energi putih yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan awan di langit. Citra Dharmakara merah juga membentuk gada api raksasa, mengayunkannya dengan liar, menyebabkan awan merah yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Simu tiba-tiba menghentikan ayunan gadanya yang liar dan menunjuk tajam ke udara. Energi putih di sekitarnya menyatu dengan awan merah di langit, menyebabkannya bergolak seperti air mendidih. Langit dan bumi tanpa batas. Awan merah yang bergulung tiba-tiba pecah, dan kilatan petir putih tebal jatuh dari langit, menyambar ular berkepala 9 di bawah. Pada saat yang sama, tanah di bawah bergetar hebat dan tiba-tiba retak, melepaskan api hitam yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak, menelan binatang berkepala 9. Dengan suara mendesing, petir putih dan api hitam langsung menyelimuti binatang berkepala 9. Binatang itu meraung berulang kali, tetapi tidak dapat melepaskan diri dari teknik tongkat pamungkas Simu. Kilatan ganas melintas di mata Simu, dan sayapnya yang berapi-api berkobar terang. Ia melesat dan terbang ke dalam kilat dan api. Jeritan melengking tiba-tiba terdengar, kilat dan api bergetar hebat, lalu hancur berkeping-keping. Binatang berkepala 9 melesat keluar dan mendarat di dekatnya. Salah satu kepalanya telah terpenggal, darah mengucur deras, sementara 8 kepala lainnya memancarkan cahaya yang sangat ganas.
Bab 590 Penyelidikan lebih lanjut. Cahaya itu memudar, menampakkan sosok Simu, wajahnya agak pucat, menggenggam batu roh kelas atas sambil dengan cepat mengisi kembali energi sejatinya. Tak jauh dari sana, kepala binatang berkepala 9 yang terpenggal berdesir darah, otot-ototnya berkedut. 8 kepalanya meraung, dan tubuhnya yang besar menerkam lagi, melepaskan sambaran petir, angin kencang, api, dan badai serangan terhadap Simu. Melihat ini, pikiran Simu tergerak. Cahaya putih redup muncul dari sayapnya yang berapi-api, nyaris tak terlihat di tengah kobaran api merah tua. Dengan kepakan sayapnya, ia menggeser tubuhnya, langsung bergerak lebih dari 10 zang ke samping, menghindari serangan binatang berkepala 9. Harimau dan badak keluar dari kandang mereka. Teriaknya, mengacungkan gada besi ruinya. Gugusan cahaya merah menyala melesat keluar, berubah menjadi harimau merah menyala yang menerkam binatang berkepala 9. Kedua belah pihak mengerahkan seluruh kekuatan mereka, bertarung sengit di udara. Meskipun ular berkepala 9 sangat terampil dan serangannya beragam, Simu, mengandalkan fisiknya yang kuat dan peningkatan dari transformasi totemnya, serta kemampuan tongkatnya yang luar biasa, berhasil menghajarnya hingga tak berkutik. Pemandangan ini membuat Jiang Suishui, yang menyaksikan dari kejauhan, matanya berbinar-binar, tenggelam dalam pikirannya. Dalam sekejap mata, waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa telah berlalu. Guntur bergemuruh di udara. Ular berkepala 9 membuka mulutnya dan menyemburkan beberapa sambaran petir tebal, memaksa Simu mundur sementara. Simu, dengan tongkat di tangan dan dada yang sesak, menatap ular berkepala 9 dengan wajah muram. Kepala yang telah ia potong dengan susah payah telah tumbuh kembali. Ia tampaknya kini mengerti mengapa ular berkepala 9 hampir mustahil untuk dibunuh sepenuhnya, sebagaimana tercatat dalam teks-teks kuno dan sejarah tidak resmi. Ular berkepala 9 meraung dan hendak menerkam lagi. Tepat saat itu, lolongan panjang datang dari kejauhan, dan seberkas cahaya menyilaukan melesat keluar, tiba dalam sekejap mata dan mendarat di tanah. Itu adalah Zhao Jian. Simu sedikit senang melihat ini. Meskipun ia dan Zhao Jian tidak memiliki hubungan sebelumnya, mereka kini berada di pihak yang sama. Bergabung dengannya mungkin memberi mereka kesempatan untuk melawan ular berkepala 9. Lagi pula, ada 3 buah bayi suci, cukup untuk masing-masing dari 3 orang yang hadir. Penglihatannya tiba-tiba menangkap Jiang Suishui berdiri di samping, saat melihat Zhao Jian, sudut mulutnya sedikit melengkung, tampak cukup senang, tetapi senyumnya lenyap seketika. Simu bingung. Wanita ini menyimpan dendam terhadap Zhao Jian, jadi mengapa ia menunjukkan kegembiraan saat melihatnya? Mungkinkah karena bantuan telah tiba untuk menghadapi ular berkepala 9? Tatapan Zhao Jian menyapu arena, mendarat di pohon buah roh bayi. Melihat ketiga buah roh bayi itu, matanya berbinar gembira. Namun, ia langsung mengenali ular berkepala 9, dan matanya sedikit berkedut. Saudara Zhao datang cukup cepat, tetapi mendapatkan buah roh bayi ternyata agak merepotkan. Sosok Simu berkedip, mendarat tak jauh dari sisi Zhao Jian. Zhao Jian melirik Simu, memahami maksudnya dengan sempurna, lalu berkata, "Baiklah, mari kita bergabung untuk membunuh binatang buas ini dan membagi ketiga buah roh bayi itu sama rata." Simu melirik Jiang Suishui dan berkata, "Ada tepat 3 buah. Sesuai kesepakatan kita sebelumnya, 1 untuk masing-masing dari kita."
Zhao Jian melirik Jiang Xuishui dan mencibir, dia. Dengan kekuatannya yang minim, bagaimana mungkin dia pantas mendapatkan buah roh bayi? Namun, Jiang Xuishui tidak marah. Ia berkata, Saudara Zhao benar sekali. Bagaimana mungkin aku, seorang wanita biasa, bisa dibandingkan dengan kedua kakak laki-lakiku? Kalian berdua harus membagi 3 buah roh bayi itu sama rata. Zhao Jian mencibir dan mengabaikan Jiang Xuishui. Namun, setelah mendengar kata-kata Jiang Xuishui, entah kenapa Simu merasa gelisah. Sebelum ia sempat memikirkannya, binatang berkepala 9 itu meraung dan menerkam. Ia segera memusatkan perhatiannya untuk bersiap. Saudara Zhao, hati-hati. Binatang ini luar biasa kuat. Bahkan jika kepalanya terpenggal, ia dapat tumbuh kembali dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Untuk membunuhnya, kita mungkin harus memenggal ke-9 kepalanya dalam waktu itu. Kata Simu mendesak. Baiklah. Zhao Jian mengangguk dan meraung pelan. Tubuhnya memancarkan bercak-bercak besar cahaya hitam dan putih, memancarkan 2 aura yang sangat berbeda, panas dan dingin yang ekstrim, namun keduanya tidak berbenturan sama sekali, malah menciptakan rasa kesatuan yang harmonis. Mata Simu sedikit berkedip, menyadari bahwa teknik mendalam 9 revolusi Zhao Jian telah mencapai revolusi ketiga. Binatang berkepala 9 itu menerkam dalam sekejap. Zhao Jian berteriak dan hendak melompat keluar. Saat itu, hembusan angin kencang tiba-tiba datang dari belakang. Zhao Jian terkejut dan dengan cepat bergeser ke samping, tetapi ia masih tidak bisa sepenuhnya menghindarinya. Sebuah kekuatan dahsyat menghantam pinggangnya, membuatnya terlempar ke depan. Nona Jiang, kau, ekspresi Simu berubah, dan ia berteriak. Jiang Xuishui lah yang telah menyergap Zhao Jian, ia sekarang memegang cambuk semi-transparan di tangannya, senjata yang sama yang ia gunakan untuk menyerangnya. Zhao Jian terbang di udara, bertabrakan langsung dengan binatang berkepala 9. Salah satu kepala binatang itu membuka rahangnya yang besar dan menerjang, mengeluarkan bau logam yang menyengat. Ekspresi Zhao Jian berubah, ia memutar tubuhnya, nyaris menghindari gigitan rahang, dan secara bersamaan mengeluarkan teriakan pelan, melancarkan pukulan. Seberkas cahaya hitam dan putih melesat keluar, menghantam binatang berkepala 9. Tubuh besar binatang itu bergetar hebat, dan terlempar beberapa kaki. Wajah Zhao Jian berseri-seri kegirangan, dia melompat ke samping. Ekspresi Jiang Xuishui benar-benar berbeda dari sebelumnya, tatapannya dingin dan tajam, tidak menunjukkan kelemahannya sebelumnya. Dia melambaikan tangannya dengan cepat, dan tanah di sekitarnya berderak terbuka, memperlihatkan lebih dari selusin pilar batu putih yang memancarkan sejumlah besar cahaya putih. Dalam sekejap, pilar-pilar ini membentuk penghalang cahaya berbentuk telur besar, menyelimuti Zhao Jian dan binatang ular berkepala 9. Zhao Jian menghantam penghalang cahaya, yang hanya sedikit bergetar, beriak sebelum kembali ke keadaan semula, sangat kokoh. Ekspresinya berubah drastis. Binatang ular berkepala 9 mengabaikan penghalang cahaya di sekitarnya dan menerkam. Ekspresi Zhao Jian berubah lagi, kilatan cahaya ungu muncul di tangannya, dan ia memanggil kapak ungu raksasa, memunculkan bayangan kapak yang tak terhitung jumlahnya saat ia beradu dengan monster ular berkepala 9. Rangkaian perubahan dramatis ini, yang terjadi dalam sekejap mata, menyebabkan ekspresi Simu berubah berulang kali. Untungnya,
Ia berdiri cukup jauh sehingga tidak terperangkap dalam penghalang cahaya. Ia melirik Jiang Xuishui, matanya berkilat, dan dengan gerakan cepat, ia terbang puluhan kaki jauhnya, menjaga jarak aman darinya. Jiang Xuishui melirik Simu, cahaya aneh berkilat di matanya, tetapi ia segera menoleh ke belakang untuk melihat layar cahaya. Ular berkepala 9, berhenti sekarang. Katanya tiba-tiba, ular berkepala 9, yang sedang bertarung dengan Zhao Jian di layar cahaya, benar-benar berhenti saat ia berkata dan mundur selangkah. Tidak hanya Zhao Jian, Ted. Api Simu juga menunjukkan ekspresi terkejut. Zhao Jian sedikit terengah-engah, meskipun dia tidak terluka dalam pertukaran singkat dengan ular berkepala 9, dia telah menghabiskan sejumlah besar energinya. Dia membalikkan tangannya, mengambil sebuah pil, dan menelannya. Tatapannya menyapu Simu dan Jiang Xuishui, matanya berbinar-binar. Baiklah, aku tidak menyangka kalian berdua memasang jebakan seperti itu, menahanku di sini seperti ini. Apa sebenarnya yang ingin kalian lakukan? Kata Zhao Jian dingin. Simu sedikit mengernyit, berbagai pikiran berkecamuk di benaknya. Dia tetap diam dan menatap Jiang Xuishui. Zhao Jian, beritahu aku di mana leluhur kera putih berada, atau kau tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Teriak Jiang Xuishui dingin. Kera putih. Wajah Simu menunjukkan keterkejutan saat mendengar ini. Leluhur kera putih. Apa kau belum dengar? Lampu pemberi kehidupan leluhur kera putih di tanah suci Qinglan telah padam. Dia sudah mati. Di layar cahaya, ekspresi Zhao Jian sedikit berubah, lalu dia berkata dengan senyum dingin. Simu terkejut lagi, tetapi kali ini karena Zhao Jian. Orang ini memiliki garis keturunan kera putih dan mengaku sebagai penerus leluhur, tetapi dalam perkataannya, ia tampak kurang menghormati kera putih. Tentu saja aku tahu tentang ini. Aku bertanya di mana jasad leluhurmu. Kau keturunan kera putih, jangan bilang kau tidak tahu. Balas Jiang Xuishui dingin. Zhao Jian menatap Jiang Xuishui, matanya berkilat. Jadi begitu. Ketika alam rahasia ini ditemukan saat itu, aku merasa tindakanmu aneh. Sepertinya kau sengaja memancing kami ke sini hari itu. Kau menghabiskan 10 tahun penuh untuk menyusun rencana ini, mungkinkah untuk mencari tahu keberadaan leluhur kera putih? Katanya, petik 2, benar. Alasanku bergabung dengan Tanah Suci Anggrek Biru adalah untuk mencari tahu lokasi leluhur kera putih. Surga telah melindungiku, mengizinkanku bertemu denganmu, seorang keturunan kera putih. Jiang Xuishui tertawa terbahak-bahak. Cahaya biru terang memancar dari tubuhnya, dan pola-pola biru melengkung muncul di dahinya yang seputih salju, membentuk pola yang aneh. Kau anggota klan iblis Nuwa. Apa yang kau cari leluhur kera putih? Ekspresi Zhao Jian berubah ketika melihat pola di dahi Jiang Xuishui. Lalu ia berteriak. Raja Iblis Jiang Beidao dari klanku tiba-tiba menghilang ribuan tahun yang lalu. Keberadaannya tak diketahui. Setelah penyelidikan ekstensif, klanku mengetahui bahwa hilangnya Raja Iblis Beidao ada hubungannya dengan leluhur kera putih, kata Jiang Xuishui dingin. Ekspresi Simu sedikit berubah, dan bayangan jiwa pemuda iblis yang terperangkap dalam belenggu tongkat pembalik langit melintas di benaknya. Tidak mungkin kebetulan seperti itu, pikirnya dalam hati. Petik 2, kalau begitu, cari saja leluhur kera putih. Aku tidak tahu apa-apa tentang keberadaannya dan tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadanya,
kata Zhao Jian. Petik 2. Zhao Jian, kau sekarang berada di tanganku. Jika kau tidak mengakui semuanya dengan jujur, aku tidak peduli kau murid pribadi penguasa suci anggrek biru atau apapun, aku akan membunuhmu di sini. Wajah Jiang Xuishui berkilat marah saat berkata, Petik 2. Kau ingin membunuhku dengan binatang berkepala 9 ini. Hahaha, kau boleh mencoba. Kukatakan padamu, aku, Zhao Jian, tidak pernah takut pada siapapun sejak kecil. Zhao Jian tertawa terbahak-bahak, tubuhnya memancarkan cahaya hitam putih, dan aura ganas tiba-tiba meletus. Di tengah cahaya hitam putih yang membumbung tinggi, bayangan samar kera raksasa putih yang ganas muncul, mata emasnya tertuju pada binatang berkepala 9. Binatang berkepala 9 itu menggeram pelan, menunjukkan sedikit ketakutan dan tanpa sadar mundur selangkah. Ekspresi Jiang Xuishui berubah, dan ia tiba-tiba menoleh ke Simu. Saudara Si, Zhao Jian sudah sangat tidak sopan kepadamu sebelumnya. Bagaimana kalau kita bergabung dan membunuhnya? Setelah selesai, aku bersedia memberimu 3 buah roh bayi.